Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Justin Setiawan dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari berupa kitab yang berjudul Pararaton. Kitab ini menceritakan tentang keberadaan Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singasari. Asal-usul Ken Arok menurut kitab Pararaton ialah Ken Arok adalah seorang anak dari wanita tani dari desa Pangkur. Ken Arok memiliki wawasan berpikir, ambisi, dan strategi yang cukup tinggi. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa ketika Ken Arok masih muda, ia menjadi seorang pencuri dan perampok. Yang pertama, kehidupan politik di Kerajaan Singasari. Sebelum kita membahas dengan Kerajaan Singasari, perlu kita ketahui tentang Kerajaan Tumapel. Pada saat itu, Tumapel menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintahkan oleh Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Saat telah menguasai Tumapel, Ken Arok ingin memberontak tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222 datanglah beberapa orang pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan rajanya yang sewenang-wenangnya. Ken Arok menerima dengan senang hati kemudian memberontak ke kerajaan Kediri di daerah Ganter, sehingga sering disebut dengan peristiwa Ganter. Kediri dapat dibinasakan. Selanjutnya Ken Arok dinobatkan sebagai raja. Setelah naik tahta, Ken Arok bergerak Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amuar Bumi. Dialah pendiri dinasti Rajasa atau Girindrawangsa. Ken Arok memerintah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai 1227. Dan pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anusapati. Anusapati menjadi Raja Singasari. Anusapati memerintah pada tahun 1227 sampai 1248. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak hal yang dapat berubah. Ken Arok dengan selirnya yang bernama Ken Umang mempunyai 4 orang putra, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudartu, Panji Uregola, dan Dewi Rambi. Akhirnya, Tohjaya mengetahui bahwa orang yang membunuh Ken Arok adalah Anusapati. Oleh karena itu, Tohjaya ingin membalas dendam kematian ayahnya. Pada tahun 1248, Anusapati berhasil dibunuh. Setelah Anusapati wafat, ia didarmakan di Candi Kida. Pada tahun 1248 itu juga Panji Tohjaya naik tahta, tapi baru beberapa bulan memerintah, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, yaitu putra Anusapati. Setelah itu Ranggawuni menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam masa pemerintahannya, Wisnuwardana didampingi oleh Mahesa Cempaka, yaitu anak dari Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Dedes. Wisnuwardana memerintah dari tahun 1248 hingga 1268. Selama masa pemerintahannya, keadaan kerajaan aman dan tentram. Pada tahun 1264, Wisnuwardana mengeluarkan prasasti dan mendirikan benteng di Canggulor. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan didarmakan di Weleri sebagai Siwa. Tidak lama kemudian, Mahesa Cempaka juga mangkat. Mahesa Cempaka mempunyai seorang anak, yaitu Lembutal. Lembutal mempunyai anak bernama Raden Wijaya yang nantinya akan mendirikan kerajaan Majapahit. 2. Kehidupan budaya di Kerajaan Singasari. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari
antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari yaitu patung Kendedes sebagai Dewi Prajnaparamita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Ketiga, kehidupan sosial di Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan karena raja sangat gemar menyabung ayam, sehingga melupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singasari berangsur-angsur mulai membaik setelah Wisnuwardana naik tahta. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan dibangun dengan baik. Cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari. Tercapai juga walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung, Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Bersamaan dengan usaha Kertanegara untuk memperluas daerah kekuasaannya, Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan juga sedang melakukan ekspansi ke arah selatan, yaitu ke kawasan Asia Tenggara. Kubilai Khan mengirimkan beberapa kali utusan ke Singasari untuk meminta Raja Kertanegara mengakui kekuasaannya. Hal itu terjadi pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Dan yang terakhir pada tahun 1289 yang dipimpin oleh Mengci. Kertanegara merasa kesal sehingga utusan itu dianiaya hingga cacat dan disuruh pulang. Begitu utusan itu tiba di negerinya, dia langsung menceritakan segala perlakuan Raja Kertanegara kepada Kubilai Khan. Akibatnya, Kubilai Khan sangat marah. Kubilai Khan menyiapkan pasukannya untuk menghukum Kertanegara. Akan tetapi ketika pasukan itu tiba di Jawa pada tahun 1293, Raja Kertanegara telah mangkat. Sebenarnya, Jakatwang sebagai raja kecil di Kediri selalu tunduk dan taat kepada Raja Kertanegara. Akan tetapi Jayakatwang telah dihasut oleh patihnya untuk membalas kematian buyutnya, yaitu Kertajaya yang dibunuh oleh buyut Kertanegara, yaitu Ken Arok. Di samping itu, Jayakatwang juga dibujuk oleh Arya Wiraja dari Madura untuk memberontak terhadap Singasari agar dapat membangun kembali kerajaan Kediri seperti dahulu kala. Hasutan dan bujukan itu akhirnya termakan juga oleh Jayakatwang. Oleh karena itu, Jayakatwang segera mempersiapkan sejumlah besar prajurit dan persenjataannya. Saat yang tepat untuk menaklukkan Singasari telah tiba. Pada saat itu, sebagian besar prajurit Singasari dikirim keluar Jawa, sehingga pertahanan di istana lemah. Selain itu, Kertanegara juga sedang berkonflik dengan Kubilai Khan. Oleh karena itu, tepatlah saatnya untuk menyerbu Singasari. Kerajaan Singasari diserbu dari dua arah, dari utara dan dari selatan, sehingga tidak mampu mempertahankannya. Akhirnya, seluruh prajurit dan Raja Kertanegara itu gugur dalam pertempuran. Yang keempat, aspek kehidupan ekonominya. Berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, yang diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Keadaan ini juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya, terutama di tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan.
Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.